Sejarah para pahlawan Indonesia sangat kompleks dan beragam, dengan beragam budaya dan pengaruh yang membentuk perkembangan negara ini, dari masa kerajaan hingga negara modern. Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya yang patut kita telusuri. Dengan berbagi kisah para pahlawan, kita dapat melestarikan warisan dan menginspirasi generasi mendatang. Hal itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya. Museum Keprajuritan Indonesia merupakan salah satu museum yang berada di bawah jajaran Pusat Sejarah TNI dan berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Museum ini diresmikan pada tanggal 5 Juli 1987. Dibangun dalam bentuk benteng persegi 5 yang di dalamnya menggambarkan jiwa dan semangat keprajuritan bangsa Indonesia saat perlawanan terhadap bangsa asing pada abad ke-7 hingga abad ke-19. Museum Keprajuritan Indonesia memiliki koleksi outdoor dan indoor. Koleksi outdoor dimulai dengan benteng yang berdiri kokoh melambangkan pertahanan bangsa Indonesia serta berfungsi sebagai alat penangkal dari segala bentuk dan hakikat ancaman. Dari sisi benteng berbentuk segi 5 melambangkan kekukuhan falsafah bangsa Indonesia Pancasila yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap ancaman ideologi asing. Setiap sudut benteng terdapat 5 menara pengawas yang melambangkan pentingnya kewaspadaan dan wawasan Nusantara sebagai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pintu gerbang atau pintu utama dengan mengambil mode tata bangunan pada abad ke-16 merupakan tempat lalu lintas masuknya pengunjung, melambangkan keterbukaan Indonesia terhadap dunia luar. Parit yang mengelilingi benteng melambangkan suatu halang rintang yang menjadi bagian dalam usaha pertahanan negara. Di depan benteng terdapat danau buatan yang melukiskan tanah air Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan lautan. Di tengah danau terapung 2 buah kapal tradisional Banten dan Penisi Bugis yang masing-masing sebagai lambang kekuatan maritim Indonesia di kawasan barat dan timur. Sedangkan dermaga sebagai tempat berlabuhnya kapal dan perahu melambangkan kesibukan kegiatan perekonomian serta sarana perhubungan antar pulau. Sementara jembatan angkat berwarna merah adalah penghubung untuk memasuki pintu gerbang utama museum. Di bagian dinding luar benteng terdapat rangkaian fragmen patung dan relief yang memvisualisasikan 19 adegan episode sejarah Indonesia dari abad ke-13 hingga 19 dengan tema nilai kepahlawanan dan semangat keprajuritan dalam melawan bangsa asing. Kedatuan Sriwijaya, kerajaan maritim dan komersial yang berkembang antara abad ke-7 dan ke-13 Masehi, sebagian besar di tempat yang sekarang disebut Indonesia. Kerajaan ini berasal dari Palembang di Pulau Sumatera dan segera memperluas pengaruhnya dan menguasai Selat Malaka. Inti dari alam Sriwijaya terkonsentrasi di Semenanjung Melayu dan Jawa Barat. Namun, antara abad ke-9 dan 12, pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui inti. Para navigator, pelaut dan pedagang Sriwijaya tampaknya telah terlibat dalam perdagangan dan eksplorasi yang luas yang mencapai pesisir Kalimantan, Kepulauan Filipina, Indonesia Timur, pesisir Indochina, Teluk Benggala, dan Samudra Hindia sejauh Madagaskar. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan terbesar pertama Nusantara. Pada abad ke-20, kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Kaum nasionalis Indonesia mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya. Hubungan dagang yang dilakukan Sriwijaya dengan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu. Karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara. Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia modern. Keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya,
Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat selatan Thailand yang menciptakan kembali tarian Sriwijaya yang berdasarkan pada keanggunan seni budaya Sriwijaya. Di Indonesia, nama Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota, nama universitas, perusahaan nasional, dan instansi pemerintah. Semuanya dinamakan demikian untuk menghormati, memuliakan, dan merayakan kedatuan Sriwijaya yang gemilang. Sebelum menjadi Batavia, area tersebut adalah Pelabuhan Jayakarta milik Kesultanan Banten. VOC yang awalnya hanya ingin mendirikan pos perdagangan secara bertahap memperkuat posisinya. Jan Peterson berhasil menaklukkan Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619 dan mengubah namanya menjadi Batavia. Di lokasi bekas bandar ini, VOC segera membangun sebuah benteng pertahanan yang kuat yang dikenal sebagai Kastil Batavia untuk dijadikan pusat administrasi dan markas besar VOC di Asia. Benteng ini berfungsi sebagai pusat kontrol perdagangan rempah-rempah dan pertahanan. Sultan Agung dari Mataram memandang keberadaan VOC di Batavia sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan dan hegemoni kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. Ia melancarkan 2 serangan militer besar untuk mengusir Belanda. Serangan pertama dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso dari Kendal pada tahun 1628. Mataram mengerahkan pasukan besar untuk mengepung Batavia. Namun, serangan ini mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Pasukan Mataram mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh, persenjataan yang kurang memadai dibandingkan VOC. Belanda berhasil membakar lumbung logistik milik pasukan Mataram di Tegal dan Cirebon, menyebabkan pasukan kekurangan makanan dan terjangkit penyakit. Belajar dari kegagalan pertama, Sultan Agung mempersiapkan serangan kedua pada tahun 1629 dengan lebih matang. Ia membangun lumbung-lumbung logistik baru di sepanjang rute perjalanan seperti di Tegal dan Cirebon untuk memastikan pasokan makanan aman. Namun, persiapan ini diketahui oleh pihak VOC melalui mata-mata. VOC kembali melancarkan serangan terhadap lumbung logistik tersebut sebelum pasukan Mataram tiba sepenuhnya. Akibatnya, serangan kedua pun kembali mengalami kegagalan. Sultan Agung tidak berhasil merebut benteng Batavia dari Belanda. Benteng tersebut tetap menjadi markas pusat VOC selama berabad-abad. Benteng Ujung Pandang didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 sebagai Benteng Ujung Pandang. Bentuk awalnya menyerupai penyu untuk melambangkan kekuatan kerajaan Goa. Pada masa Raja Goa ke-14, I Mangirangi Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin, dinding benteng diperkuat dengan batu padas hitam untuk menjadikan lebih kokoh. Setelah kerajaan Goa kalah dalam peperangan yang puncaknya terjadi pada 18 November 1667, benteng ini diserahkan kepada VOC melalui perjanjian Bongaya. Benteng yang sebagian hancur kemudian dibangun kembali oleh VOC di bawah komando Gubernur Jenderal Cornelis de Houtman dengan gaya arsitektur Belanda, dan nama diubah menjadi Fort Rotterdam sesuai dengan kota kelahiran Spilman di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai markas komando pertahanan, pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan VOC di wilayah timur Indonesia. Setelah Belanda membakar kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo pada tahun 1825, beliau terpaksa mengungsi dan menjadikan Goa Selarong sebagai markas gerilya pertama. Di dalam Goa, Pangeran Diponegoro merancang dan menyusun strategi perlawanan melawan Belanda bersama para pengikutnya. Terdapat 2 gua utama yang memiliki nilai sejarah. Goa Kakung digunakan sebagai tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro. Goa Putri digunakan sebagai tempat peristirahatan Raden Ayu Ratnaningsih, salah satu selir Pangeran Diponegoro. Meskipun secara fisik terlihat buntu dari luar, Goa Selarong memiliki celah tersembunyi yang digunakan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya untuk keluar masuk dengan mudah, sehingga pasukan Belanda berulang kali gagal menangkap mereka. Goa ini menjadi simbol semangat perlawanan rakyat dan saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta bagian dari identitas sejarah bangsa. Benteng Dorestad awalnya dibangun oleh Portugis pada tahun 1676 untuk melindungi perdagangan rempah-rempah, dan kemudian diambil alih dan diperkuat oleh Belanda pada tahun yang sama. Benteng ini juga dikenal dengan nama Kota Mahal, yang berarti Dorestad.
Pada 16 Mei 1817, Kapiten Pattimura dan pasukannya berhasil merebut benteng dari Belanda dalam Perang Pattimura. Peristiwa ini menyebabkan Residen Vandenberg tewas bersama sebagian besar penghuni benteng dan berdampak besar pada kedudukan VOC di Maluku. Belanda kemudian mengirimkan ekspedisi besar untuk merebut kembali benteng tersebut, yang akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Pattimura dan merebut kembali benteng pada November 1817. Kapiten Pattimura akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Setelah kemerdekaan Indonesia, benteng ini ditetapkan sebagai cagar budaya pada 12 Januari 1999. Kini, benteng ini menjadi objek wisata sejarah yang telah banyak dibugar dan menjadi museum serta tugu peringatan untuk mengenang perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan. Untung Suropati adalah buronan VOC setelah melarikan diri dari statusnya sebagai budak dan melakukan pemberontakan kecil di Batavia dan dalam perjalanan ke Kartasura. Dia kemudian meminta perlindungan kepada Amangkurat II di Keraton Kartasura dan diterima. VOC yang dipimpin oleh Kapten Frans Koisteng datang ke Kartasura pada Februari 1686 dengan perintah untuk menangkap Untung Suropati. Amangkurat II awalnya berjanji akan menyerahkan Untung Suropati, tetapi secara diam-diam mendukungnya. Pertempuran pun pecah di alun-alun keraton. Dalam pertempuran ini, pasukan Untung Suropati dengan dukungan dari sebagian bangsawan Mataram berhasil mengalahkan pasukan VOC. Kapten Tek tewas dalam pertempuran tersebut yang merupakan pukulan besar bagi VOC. Kematian Kapten Tek menyebabkan VOC semakin mendesak Amangkurat II untuk menghindari konflik langsung dengan VOC. Amangkurat II secara halus membuang Untung Suropati ke Pasuruan. Di sana, Untung Suropati kemudian mendirikan pemerintahan dan melanjutkan perlawanannya terhadap Belanda. Untung Suropati tidak merebut Keraton Kartasura, melainkan menghadapi dan mengalahkan pasukan VOC yang datang untuk menangkapnya di lingkungan keraton atas seizin Raja Mataram saat itu. Masjid Indrapuri awalnya adalah candi Hindu dari Kerajaan Lamuri pada abad ke-12 Masehi. Setelah Kerajaan Lamuri memeluk Islam dan menjadi cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam, candi tersebut beralih fungsi menjadi masjid pada masa Sultan Alauddin Johan Shah. Pada tahun 1618, Sultan Iskandar Muda membangun kembali masjid ini di atas sisa-sisa candi dan mengubahnya menjadi bangunan bergaya punden berundak. Selama masa Kesultanan Aceh, bangunan yang kokoh ini menjadi benteng pertahanan penting melawan Portugis dan Belanda. Benteng ini menjadi salah satu pusat pertahanan garis depan Kesultanan Aceh, terutama saat menghadapi serangan dari laut. Pada masa Perang Aceh, Masjid Indrapuri menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Aceh sekaligus basic pertahanan pasukan, terutama ketika istana dikuasai oleh Belanda. Masjid ini juga menjadi saksi sejarah penting lainnya, seperti penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah sebagai Raja Aceh pada tahun 1874 atau 1878. Saat ini, bangunan tersebut menjadi objek wisata religi yang masih difungsikan sebagai tempat ibadah. Meskipun Pura Meru adalah tempat ibadah Hindu terbesar di Lombok yang dibangun untuk tujuan keagamaan dan pemersatu masyarakat Bali Sasak, komplek di sekitarnya memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Pura Meru dan Pura Mayura yang terletak tepat di seberang jalan merupakan satu kesatuan dalam konsepsi tata letak pusat pemerintahan Kerajaan Cakranegara pada masa itu. Karena berdekatan dengan istana dan pusat pemerintahan, area ini menjadi target utama operasi militer Belanda. Perang Lombok pada tahun 1894 berpusat di Cakranegara, di mana pasukan Belanda menyerang basis kekuatan Kerajaan Mataram, Karangasem. Salah satu peristiwa paling menentukan adalah serangan mendadak pasukan Bali dari pihak kerajaan terhadap kamp militer Belanda di dekat Pura Mayura pada malam 25 Agustus 1894. Serangan ini menewaskan lebih dari 500 tentara Belanda, termasuk Komandan Ekspedisi Jenderal PPH Van Ham, memaksa pasukan Belanda mundur sementara ke berbentangan di pesisir. Pura Meru tidak berfungsi sebagai benteng pertahanan fisik secara langsung, namun lokasinya yang strategis di pusat kekuasaan kerajaan menjadikannya begitu integral dari area pertempuran dan perlawanan rakyat Lombok yang dipimpin oleh penguasa Bali di Mataram melawan Belanda pada tahun 1894. Di area outdoor Museum Keprajuritan Indonesia terdapat aula besar atau panggung terbuka yang dipergunakan untuk pertunjukan dan event besar lainnya.
serta terdapat 23 patung pahlawan yang diantaranya telah bergelar pahlawan nasional dari abad ke-14 hingga abad ke-19 yang terbuat dari perunggu. Selain berfungsi sebagai salah satu sarana untuk pewaris jiwa dan semangat keprajuritan bangsa, Museum Keprajuritan Indonesia juga berperan sebagai sarana edukasi dan rekreasi, serta diharapkan dapat mengilhami dan menginspirasi generasi muda untuk secara bersama mewujudkan kejayaan Indonesia, seperti telah diperjuangkan oleh para pendahulu sejak berabad-abad sebelumnya. Itulah akhir dari kita mempelajari beberapa sejarah perjuangan para pahlawan nasional Indonesia yang ada di Museum Keprajuritan Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah. Terus dukung channel Jalan Bareng Andisan dengan subscribe, like, dan komen agar channel Jalan Bareng Andisan bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat wisata, rekreasi, dan liburan lainnya. Selanjutnya, mau Jalan Bareng Andisan kemana lagi ya? Tulis di komen.